mutasi masuk tahun lalu yang dokumennya tahun lalu tapi baru diketahui sekarang. Sebetulnya kalau mutasi masuk secara idealnya ya, idealnya itu harus sama ya antara mutasi masuk dan keluar tahun lalu. Tetapi barangkali ketemu ya, barangkali ada setelah proses sensus dan lain sebagainya baru nemuin ini, maka harus dikoreksi. Kemudian koreksi tambah untuk inventarisasi barang belum tercatat ataupun barang berlebih. Ini biasanya kita kenal dengan LBH gitu ya. Ini keterangannya kita perjelas lagi. Ini juga nanti akan masuk di sini ya. Ini kan koreksi masuk, koreksi LBH. Seperti ini. Ini jurnalnya, nomor jurnalnya ya. Kemudian koreksi hibah masuk ya, HBM itu koreksi hibah masuk. Oke, HBM. Koreksi hibah masuk tahun sebelumnya. Ini juga berdasarkan dokumen. Jadi nanti kalau memang ada dokumen baru yang mengakibatkan penambahan aset, bukan dokumen baru ya, dokumen lama tapi baru diketahui seperti itu ya. Maka akan masuk ke core HPM. Dilihat dari tanggal dokumennya. Ya. Jadi jangan masuk ke transaksi masuk keluar aset ya. Jangan masuk ke laporan jangan masuk keluar aset, tetapi ini masuknya ke koreksi-koreksi seperti itu. Bukan masuk keluar aset tahun berjalan. Kemudian atribusi sertifikasi tanah. Nah, barangkali tanahnya udah lama, kemudian baru nyertifikatkan sekarang. Nah, ini juga masuk ke koreksi. Kemudian koreksi HCTT ya, hilang catat. Hilang catat ini juga kasusnya apabila sudah ada pencatatan sebelumnya, tapi tiba-tiba ya entah kenapa mungkin sempat kedelet atau bagaimana, akhirnya harus dimasukkan lagi. Itu namanya koreksi hilang catat. Kemudian koreksi tambah perubahan tabel perhitungan kapitalisasi. Ini juga ada kaitannya dengan barangkali ada perubahan perhitungan. Misal yang tadinya listrik masuk jaringan, kemudian harus kita gabung ke gedung. Maka ada penambahan gedung. Maka akan ada penambahan gedung ya, Bu dan Ibu. Nah, tetapi di sisi lain ada pengurangan jalan JIJ atau jalan irigasi jaringannya. Nah, kemudian koreksi tambah perubahan batas kapitalisasi ini kalau ada perubahan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan nilai kapitalisasi. Kemudian koreksi tambah reklasifikasi antar kode aset tetap. Nah, ini barangkali juga ada perubahan kode yang dilakukan oleh bidang aset ya, mungkin ada kode yang tidak tepat akhirnya dirubah. Ini juga reklas antar kode. Kemudian koreksi tambah penilaian aset tetap, ini kodenya ini core nilai. Penilaian aset tetap itu biasanya ada dokumennya ya, penilaian aset tetap. Ya kalau memang baru dinilai maka akan masuk koreksi tambah penilaian. Kenapa seperti itu? Karena pada dasarnya barang itu barang lama. Ya barangnya misalnya gedung baru dinilai sekarang, gedungnya gedung tahun 90, ya otomatis ini perolehannya akan tercatat sebagai gedung lama tahun 90, tetapi penilaiannya baru dilakukan sekarang, sehingga ini akan masuk koreksi tambah. Kita lihatnya dari tahun perolehannya ya, bukan dari dokumen pengadaannya. Kalau untuk koreksi nilai. Ya. Kemudian koreksi tambah reklas DE ke aset tetap tahun sebelumnya.
Ya, ini juga dikoreksi ya, karena tadinya mungkin DE nyatetnya di mana, kemudian harus digabungkan. Seperti halnya tadi ya, tapi yang tadi itu dari aset lainnya ya, dari aset lainnya, tapi fisiknya sekarang. Kalau ini yang namanya koreksi ya, mungkin baru kejadiannya baru diketahui. Kejadian Lampung baru diketahui sekarang. Nah, kemudian kita kembali lagi ke sini. Ini yang biru-biru ini koreksi ya Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini sampai ke bawah dan sudah ada nomor jurnalnya juga. Nah, seperti itu. Nah, untuk kode sebentar ya, saya naik lagi. Untuk kode asetnya kita sediakan sebelah sini Bapak dan Ibu. Nah, kodenya di sini. Pada saat pengurus barang sudah mengisi, misalnya kayak gini, ada koreksi. Koreksi apa ini? Koreksi hibah dari komite, misalnya. Beli kendaraan. Ini kebetulan kita simulasi aja, jadi nggak terlalu lengkap isinya. Beli kendaraan 2 misalnya. Ya ini lucu ya, sebenarnya kendaraan kok harganya murah banget. Tapi ya ini buat contoh aja. Nah, di sini sudah muncul kodenya. Jadi nanti untuk penjurnalan debitnya jelas ini ya, debit. Nah, kreditnya nanti menyesuaikan kan, tergantung kalau misalnya ini HPM berarti nanti ada pendapatan hibah seperti itu. Nanti bisa dilihat kan kode di jurnal ini. Nanti seperti yang tadi di file sebelumnya, itu kan ada jurnal-jurnalnya dan debitnya apa, kreditnya apa. Tapi kalau debitnya AT berarti pakainya ini kodenya. Ya. Oke, itu untuk selanjutnya untuk pengurangan sekarang. Pengurangan. Nah, ini kita lihat rekapannya di sini paling enak ya. Di sini ada pengurangan untuk apa aja? Untuk extracom table, kemudian pengurangan reklas kepersediaan, pengurangan karena reklas kepemeliharaan, reklas ke perjalanan dinas seperti ini yang bisa dilihat. Nah, di pengurangan juga ada koreksi-koreksi yang perlu kita jabarkan seperti ini Bapak dan Ibu. Ya, supaya pelaporannya itu lebih detail lagi. Kadang BPK minta penjelasan yang lebih ya dari koreksi ini. Ini koreksi karena apa? Karena koreksi itu banyak sekali ceritanya dan tidak bisa kita standarkan ya. Akhirnya tahun ini harus kita standarkan akhirnya. Kalau tahun kemarin kita kata-katanya hanya koreksi kurang, koreksi tambah. Tapi karena ceritanya banyak, maka terpaksa kita standarkan dan kita sebarkan lagi seperti ini. Nah, ini juga ceritanya sama ya, Bapak dan Ibu. Di bawah juga begitu. Untuk extracom table, BHP min ya ini persediaan. Sebenarnya BHP min. Ya, reklas kepersediaan seperti itu, Bapak. Nah, bisa dilihat satu persatu seperti ini dengan cara kerja yang sama ya, Bapak Ibu, dengan yang penambahan tadi. Nah, kode jurnal sudah ada dan kode ini juga ada, kode asetnya. Nanti kalau ada isinya pasti dia muncul. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih untuk rinci AT seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini seperti ini ya, contohnya mutasi keluar. Untuk aset tetap seperti itu, tapi nanti untuk arahan dari bidang aset, nanti kita tunggu seperti apa. Kurang lebih saya pikir tidak akan jauh dari ini, Bapak dan Ibu. Soalnya memang sudah kita bicarakan bersama, dan memang sudah kita sepakati. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi, adanya rekonsiliasi internal antara yang nyusun laporan keuangan dengan pengurus barang. Ini juga mungkin akan disediakan juga oleh bidang aset.
Yang penting Bapak dan Ibu tahu bahwa ini perlu dilakukan rekonsiliasi gitu ya. Nah, ini rekap-rekap yang tadi itu diperoleh dari hasil rinci AT tadi yang file sheet ini. Ya, jadi kalau misalnya angka di sini tidak benar ya Bapak dan Ibu, boleh ikut-ikutan ngecek rumusnya berarti ya. Jadi kalau misalnya ini angkanya berapa di sini angka di rekapnya tidak sama, maka boleh ikut-ikutan ngecek rumusnya ya. Yang penting data-data rincian ini sudah disediakan oleh pengurus barang. Kemudian ini untuk nyusun CLK ya. Rekap CLK 2020, tapi nanti yang masuk ke CLK kayak yang murni aja ini. Ini kenapa seperti itu? Kita ada dua, ceritanya gini. Karena di rinci AT itu seperti ini ya, sorry. Di rinci AT, khususnya yang jurnal BM, saya naik lagi ke jurnal BM. Ini ada perhitungan seperti ini, Bapak dan Ibu. Di SIMDA itu ada otomatis mapping yang dihasilkan dari belanja modal itu sendiri. Begitu nanti belanja modal, dia otomatis jadi aset apa. Nah, tapi dalam bentuk Permendagri, kode Permendagri 64. Nah, maka di sini otomatis akan terhitung lagi pengurangannya. Ya, sebentar ini ya, seperti ini. Saya jelaskannya gimana ya? Intinya, di rekap ini ada yang murni dan ada yang tidak. Kalau yang tidak murni itu berarti di dalamnya masih masuk hitung-hitungan pindah kode 64 ke 108. Intinya itu. Tetapi yang murni ini sudah bersih. Jadi memang aslinya ya segini. Tetapi belanja modal yang wirawiri di 64108 itu udah nggak ada. Kayak gitu. Kemudian yang rekap selanjutnya, nah ini yang mungkin nanti sebagai kertas kerja kita untuk ngecek dengan SIMDA BMD. Ya, nanti saldo awalnya diisikan di sini sesuai dengan yang ada di SIMDA keuangan saldo awal 2020 atau saldo akhir 2019, sama aja lah. Ya, ini sebagai saldo awal di sini. Kemudian ini penambahan juga secara otomatis akan keluar, pengurangan juga akan keluar, sehingga menghasilkan saldo akhir menurut SIMDA keuangan. Jadi kita pertama kita cek ini ya, kertas kerjanya itu sudah sesuai enggak sama SIMDA keuangan kayak gitu ya. Kalau misalnya sudah, baru kita lari ke SIMDA BMD. Nah, ini fungsi rekonnya di sini sama pengurus barang. Kita perlu ngisikan saldo akhir SIMDA BMD. Kalau sudah sesuai, berarti tidak akan ada selisih. Misal contoh ini ya di sini, SIMDA BMD-nya ternyata 5 juta, maka tidak akan ada selisih. Ya, yang jelas kita akan mencari supaya tidak ada selisih seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya kita ke rekap ini. Kalau ini otomatis semua ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya yang perlu diperhatikan adalah nanti rumus-rumusnya aja. Rumus-rumusnya aja ini rinci AT ya, karena ini ngambilnya dari rinci AT ya. Rinci AT itu sangat fleksibel sekali, bisa ditambah, bisa dikurangi. Ini karena kita pakainya Excel ya Bapak Ibu. Mungkin kita belum menemukan cara yang lebih lebih efektif, efisien lagi selain Excel untuk menghitung ini. Kita coba kemarin bikin aplikasi juga belum bisa informatif ini, jadi mungkin Excel-nya masih dipakai sementara waktu ini. Nah, ini
Karena ini ngambil dari rinci AT sangat-sangat fleksibel, maka yang diperhatikan adalah rumus panjangnya row. Nah, rumus panjangnya row. Ini sudah kita rumuskan sebetulnya, tinggal kita replace aja panjangnya row berapa. Seperti itu, nanti kalau ada yang bingung, boleh tanya ke pendamping, nanti bisa kita bantu. Mana yang perlu diperbaiki, seperti itu. Pendampingnya akan di-share nanti. Iya. Setelah ini nanti ada pengeser, kita mengeser nama-nama pendamping. Ya. Kemudian selanjutnya ini sudah mapping-mapping ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu memperhatikan ini. Tinggal ini aja, sampai dengan sini aja. Untuk menyusun CLK. Saya kira itu. Ya, saya beri kesempatan dulu pada Bapak dan Ibu untuk bertanya, barangkali ada. Silahkan di-unmute kalau mau bertanya Bapak dan Ibu. Apakah ada yang mau bertanya? Kayaknya udah pada pintar semua. Gimana Bapak Ibu? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Nah, kayaknya udah paham semua ya. Atau mungkin nanti, ketawanya kalau pas ngerjakan ya. Mesti menemukan permasalahan ya pada saat mengerjakan. Selanjutnya sebentar. Ya. Bapak dan Ibu, saya kira untuk teknis misalnya laporan keuangan, sementara sudah saya sampaikan. Nanti untuk selanjutnya, barangkali Bapak dan Ibu mengalami kesulitan, silakan nanti menghubungi masing-masing petugas. Dan untuk pembicara selanjutnya, Mbak Dewi akan menyampaikan terkait dengan hal-hal khusus. Kami persilakan Mbak Dewi. Ya, apanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, telah disampaikan kepada Ibu Kapit, dari Ibu Kapit, teknis penyusunan laporan keuangan secara rinci dan panjang lebar. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui, sudah paham, dan sudah mengerti. Untuk selanjutnya, saya akan melanjutkan pemaparan mengenai hal-hal penting lainnya. Yang pertama adalah laporan keuangan SKPD disusun per 31 Desember 2020. Kemudian kemajuan penyusunan laporan keuangan SKPD menentukan syarat pencairan dana APBD pada awal tahun 2021 sesuai ketentuan pada Surat Edaran Sekretaris Daerah nomor 900/2082 tanggal 27 Oktober 2020. Perihal pelaksanaan APBD akhir tahun 2020 dan pencairan dana tahun anggaran 2021 terkait LKPD tahun 2020. SKPD akan bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan keuangannya dengan tepat waktu. Untuk selanjutnya, sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja atau SLTK baru per 1 Januari 2001, maka akan diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Yang pertama, bagi SKPD yang berubah menjadi lebih dari SKPD, yang SKPD-nya pecah maksud kami, maka bertanggung jawab menyusun laporan keuangan SKPD adalah pada SKPD lama, menyesuaikan SOTK baru yang berlaku pada tahun 2020. SKPD yang baru terbentuk pada tahun 2021 belum berkewajiban menyusun laporan keuangan. Hal ini berlaku untuk BPPKAD yang pecah menjadi dua, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pendapatan Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk SKPD lama, yaitu BPPKAD. Sedangkan Bapenda belum berkewajiban menyusun laporan keuangan. Bagi SKPD yang sebelumnya terdiri dari beberapa SKPD dan bergabung, maka yang bertanggung jawab menyusun laporan keuangannya adalah SKPD lama. SKPD yang dihapus atau terlikuidasi tetap menyusun laporan keuangan tahun 2020. Hal ini berlaku untuk Kesbangpol yang terbentuk dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan BMK. Badan Kesbangpol daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan untuk SKPD lama, yaitu Kantor Kesbangpol. Selain itu juga sebagai koordinator penyusun laporan keuangan untuk SKPD lama yang dihapus, yaitu BNK. Selanjutnya, bagi unit kerja atau bidang bagian dari suatu SKPD yang pindah ke SKPD lain, atau unit kerja atau bidang atau bagian tersebut berkewajiban memberikan data atau informasi yang diperlukan untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan SKPD yang ditinggalkan. Hal ini berlaku untuk bagian pemerintahan desa yang bergabung dengan Dinpermades dan bagian penanggulangan kemiskinan yang bergabung ke Dinas Sosial. Laporan keuangan SKPD yang mengalami perubahan SOTK ditandatangani oleh Kepala SKPD lama sesuai SOTK tahun 2020. Berikut ini adalah tim pendamping penyusun laporan keuangan. Beberapa SKPD ada yang tahun kemarin berpindah tim pendampingnya ya. Monggo Bapak Ibu bisa dilihat di sini. Untuk yang pertama, Bapak Kohiman mengampu RSUD Bumiayu, Kami share juga gitu. Dinsos, DLHPS, Kecamatan Brebes, DPKH, BKD, Setwan, Setda. Dan selanjutnya nanti kami share di grup. Dan selanjutnya ini personil baru kami, ada dua, Mas Ari dan Mas Teddy. Yang ini. Kami akan menge-share penghargaan kepada beberapa SKPD yang akan dibacakan sama Bapak Kohiman. Monggo Bapak Kohiman. Tadi dari awal sepertinya sudah mendengar selentingan, katanya tidak ada door prize ya. Ya. Tapi ternyata
Untuk sosialisasi pada kesempatan kali ini, kami juga akan memberikan penghargaan atas bukan prestasi ya, artinya dengan beberapa kategori bagi penyusun laporan keuangan tahun anggaran 2019. Adapun beberapa penghargaan yang kami berikan yaitu ada 5 kategori. Untuk kategori apa ini, Mbak? Petugas terfavorit. Untuk kategori petugas penyusun laporan keuangan terfavorit, yaitu diraih oleh RSUD Bumiayu. Aplaus para hadirin. Kemudian kategori yang kedua, yaitu petugas pendatang baru terbaik, diraih oleh Dinduk Capil. Kemudian untuk kategori yang ketiga, yaitu petugas penyusun laporan keuangan teraktif, diraih oleh Kecamatan Brebes. Kemudian untuk kategori berikutnya, petugas penyusun laporan keuangan yang terupdate diberikan kepada Kecamatan Bulakamba. Hidup Kecamatan Brebes. Kemudian kategori terakhir, yaitu untuk petugas termandiri diberikan kepada petugas penyusun laporan keuangan dari BPPKAD. Untuk yang tadi pertama RSUD Bumiayu, yaitu siapa yang Mbak Indah? Mbak Indah. Mbak Indah. Kemudian untuk Dinduk Capil yaitu Mas Lukni. Kemudian untuk Kecamatan Brebes diraih oleh Mas Reza. Kemudian Kecamatan Bulakamba Mbak Indah. Dan untuk BPPKAD yaitu Saudari Hobi. Demikian yang dapat kami sampaikan untuk penghargaan ini. Kemudian adapun bentuk apa ya, Mbak? Penghargaan Bentuk penghargaan akan dikirimkan ke masing-masing SKPD. akan dikirimkan ke masing-masing SKPD. Kalau yang dekat mungkin boleh diambil, tapi jangan masuk ke dalam ruangan, cukup di resepsionis. Cukup di latarnya. Cukup di latarnya saja dan dengan menjaga protokol kesehatan. Terlibat nggak ada nih. Demikian, silakan dilanjutkan lagi. Ada speakernya ya, Bill. Dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Lagi, masih lagi. Loading, Mbak. Loading. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi kategori penghargaan yang telah kami sampaikan untuk bukti penghargaan kami kepada petugas penyusun laporan keuangan tahun anggaran 2019. Untuk selanjutnya kami sambil menunggu apakah dari Bapak Ibu sekalian ada yang mengajukan pertanyaan. Kami tunggu. Silakan di-unmute dulu untuk mikrofonnya. Stop, sir, ya. Karena waktu sudah menunjukkan. Bang Goiman, PNK mau nanya Bang Goiman. Ya, siap. Urusan nanya. PNK berarti yang garap nanti ke Bangpol ya? Pingsut. Yang garap apa? PNK nanti yang garap ke Bangpol apa PNK? PNK, Mas.
Jadi tadi kan sudah disampaikan sama Mbak Dewi, ya. Untuk SKPD yang gabung, Tadi kan gabung, bukan bubar. iya gabung. Kalau BNK kan bubar ini. Iya bubar, tapi kan tetap gabung ke Kesbangpol. Artinya secara SKPD yang menjadi tanggung jawabnya adalah penyusun, koordinatornya adalah Badan Kesbangpol. Lah masalah siapa yang menyusun, mestinya kan terkait dengan dokumen-dokumen yang tahun 2020, ya monggo silakan dikomunikasikan. Yang penting untuk menyusun laporan keuangan tersebut, data-datanya bisa tercukupi. Saya serahkan ke Mas Raffi ya, Mas. Monggo, iya. Artinya kan harus ada bersama, Mas. Harus ada. Saya juga kemarin gini, kalau misalkan sebagai pemberi data, kemudian nanti Mas Raffi jadi camat di Jatiroke kan nggak mungkin, iya dong. Ya, silakan. Yang penting nanti koordinatornya adalah Badan Kesbangpol. Itu ya Mas Raffi ya. Berarti bentuk laporannya di cover CALK-nya ikut namanya Kesbangpol ya. Cuman bukan atas nama SKPD BNK gitu loh. Masih sendiri-sendiri. Bukan Kesbangpol. Ya nggak bisa, ini kan terkait dengan SKPD yang bersangkutan. Tetap berkewajiban SKPD lamanya. Bulan aman baik Bang Raffi. Kopi raya. Raffi. Lah, Manjaroke beda dengan di Kesbangpol apa ning Jatiroke? Songgong. yang karep Gusti Allah wae lah. Oke, yang lainnya silakan bila nggak ada pertanyaan. Cukup. Iya. Cukup ya. Nanti sebelumnya kami mau minta dokumentasi dulu. Bu Kafit. Mau foto bareng ya? Foto daring. Gimana? Bisa. Bu Kafit sudah kelihatan? Ada. Tanya lagi Pak Goiman. Pikniknya kira-kira kemana pikniknya? Baik sih, Mas. Sudah saya jawab kemarin, Dusun Sembilir sementara ditutup. Waduh. Piknik ya. Nggak ada yang buka. Nggak ada yang buka. Kafe di Tegal juga ditutup. Buka kali gua. Bang Imen. Pak, tanya. Iya. Mentor barunya yang bernama Ari seperti apa ya? Oh iya, sini Mas Ari, sini. Penasaran. Buka masker boleh? Ini Mas Ari. Boleh, ini Mas Ari. Mas Teddy sini Mas Teddy. Yang baru ada 2. Semuanya masih ya statusnya ya. Ini jadi belum punya istri begitu loh. Ini Mas Teddy. Ini Mas Teddy. Ora katon. Kurang dekat. Orang kata. Di Zoom. Bisa itu. Bagi yang masih jomblo monggo bisa daftar ya, enggak apa-apa. Ini Mas siapa ini? Mas Koiman. Tinggalnya bahagia kan yang look nih. Pak Iman, Dalam. mau tanya. Boleh, silakan. Dinkes sama Mbak Dewi, kasihan Mbak Dewinya lagi hamil. Kontraksi piye? Iya ya, lagi hamil ya. Tapi Iya. Sudah diperhitungkan. menurut Ibu Dewi sudah diperhitungkan, mudah-mudahan artinya mampu menanggung beban yang lebih berat lagi gitu loh. Bebannya saya ya, beban ya. Iya, maksudnya kayak gitu. Ya. Jadi Nanti Dinkes, ketularan hamil aku. amin. Ya, amin. Jadi Dinkes untuk tahun ini harus cepat laporan keuangannya karena ini yang memegang itu mau bebaran, jadi harus cepat gitu loh. Ya, jangan sampai bulan Maret baru selesai. Oh, begitu. Ya nanti Ya. kalau belum selesai Mbak Weni. Soalnya babarannya nggak bisa dipercepat. Yang bisa dipercepat itu laporan keuangannya.
Baiklah. Ya, sebentar ya, sambil nunggu mau screenshot, bentar. Laptopnya screenshot. udah. Ya udah. Cuma ini loh, not responding. Sebentar ya, nunggu dulu. Ini lagi ada proses oleh operator admin kami, Babang Chandra. BNK nggak nyembuh ya, BNK. BNK sebelum bubar, aja dulu ngopi dulu. Syukuran BNK. Yuk, ngopi. Bisa. Udah. Bang Riki nggak kelihatan. Sebentar ya, mau foto bareng dulu. Nah, ini yang halaman kedua. Tadi kan halaman 1. Foto bareng sini. Masker apa enggak? Oh, itu yang pada itu. Udah. Ini ya. Yang kacamata ya? Manis. Kacamata sama ini. Iya. Udah. Kacamata. Ya, Lupa nggak Ya, suara ganteng. Payu. Lupa nggak di mute. Foto ya. Silakan bergaya. Jempolnya mana jempolnya? Ya, Nah, jempol. Ya udah duitnya mana duitnya? 1. Ya. Udah, Bu. Udah. Udah yang halaman kedua yang belum. Masa orang foto orangnya kerasa. Ada ya tuh Mas. gimana Mbak? Ini ada yang mau Oh, iya. lagi nggak Mbak? Wis durung ya. Ora kerasa. Yo, 1, 2, 3. Oke. Udah. Anak gede. emang kelihatan semua. Ini dia. Satu-satu. Jadi pada mau masker sih? Bentar, yang halaman 2 belum. Kasihan ya. Iya. Yang ini tapi nggak ada kita, Nek. Ya. Nggak apa-apa ya. Kahiman. Dalam. Foto lagi ya, Kok foto nggak ada lagi. SKPD terlama sih? Foto lagi. SKPD terlama. Pertama itu bukan prestasi, Iya. maaf ya. Foto lagi Mbak Yanik. Jangan terlalu dekat Mbak Yanik. Bayarnya nggak kelihatan mukanya. Mbak Yanik nggak kelihatan mukanya. Sekolah juga. Pak Topik, senyum Pak Topik. Udah. Di sini Terus di mana? 1, 2, 3. Belum dibalik kena. Terus satu lagi. Halaman terakhir. Mana ada yang angin. Iya. Yang mana ada yang angin. Lurahan apa ya? Ini nggak ada fotonya, nggak ada Oh, fotonya. nggak ada, Bu. Kameranya nggak bisa buka. Devi Permatasari. Iya, dia tuh. Tanya Pak, mau tanya nggak Pak? Devi. Mohon maaf untuk yang akunnya atas nama Devi Permatasari siapa ya? Halo? Ini Devi lah. Ya, itu Dinas. cantiknya nggak kelihatan. Dinas mana ya? Mbak Devi, Buat di absen soalnya. asisten pembantu saya. Asisten. Asistennya siapa? Nama anaknya. Dari PNUD Pakuyangan. Oh, Dari Pakuyangan. Oh, beli Pakuyangan. Namanya si Kang. Permadi juga nggak ada fotonya loh. iya Tim Permades, Mbak Yuli bukan sih? Mbak Su. Mungkin udah apa gue. Udah, Iman. Tintop juga fotonya berhenti. Dinko. Yang fotonya berarti nggak pede ya, nggak pede ya. Oh, Mas Raim. Jadi udah diedit dulu dari fotonya. Wih. Sudah, cukup. Sudah, Pak. Ya Mas saya putin melone bumi aja apa Bandar Kawung ya. Kelihatan Gebang. Sudah, Pak. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara sosialisasi penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan dapat dipahami oleh semuanya. Kalau misalkan nanti ada masalah dalam pengerjaan untuk laporan keuangannya, bisa komunikasi dengan kami, baik itu melalui aplikasi Zoom atau mungkin lewat WA yang kira-kira dapat bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Kabid, bahwa kami
sangat tidak mengharapkan untuk kehadiran di ruang bidang akuntansi, gitu ya. Secara fisik. Kecuali dengan persetujuan dari Ibu Kabid, karena kami sudah bisa, mohon maaf, membeda-bedakan mana yang kira-kira perlu bimbingan dan mana-mana yang bisa mengerjakan secara mandiri. Marilah kita tutup acara pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya kami mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarkan aja. Ini yang tadi presentasinya di sana. Monggo kalau mau goyonan boleh, sekarang Share ke grup aja. Kan gitu ya. Di-share ke grup. Panmejang dulu ya. Ini geser ke sini. Punde Pak, kali makan siangnya. Antena tutup, lagi dibongkar. Ditransfer apa men? Bisa. Rekod ini di Sakit. Belum sih ya. Tanggungan yang di tanggungan. Sambil PowerPoint. Ya. Apa? Kecamatan. Kalau visinya, ini Siska aku mah. Oh iya dari bisa ya? Jangan tadi ngobrol itu. Tadi kayaknya kita ngobrol kecamatan. Mas Susi. Kecamatan. Bawen. Ya. Aku habis Zoom malah mumet ya. Recording kan. Full of despair inside a darkness. So